Salam, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Renungan Pagi HKBP Pardamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan padamu Bapa atas segala cinta kasih-Mu, di mana Engkau tetap setia memelihara dan menghantarkan hidup kami hingga pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Bapa hari ini, kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ajarilah kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima serta kami dimampukan untuk mengerti, meyakini sepenuhnya akan firman-Mu di dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun topik daripada renungan hari ini, kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah ke jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini adalah suatu ratapan, yaitu yang datang dari seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia meratapi kehidupan umat Israel yang pada saat itu kehidupan Israel di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan atau penderitaan. Karena apa? Karena mereka dikenakan hukuman oleh Tuhan Allah akibat mereka selalu menyimpang, akibat mereka tidak setia berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka sering menduakan Tuhan, mereka sering melakukan yaitu pelampiasan hawa nafsu, mereka sering melanggar hukum-hukum dan perundang-undangan yang walaupun sudah mereka sering dinasihatkan atau diingatkan, tetapi mereka tidak mengindahkan akan nasihat dan teguran-teguran yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui hamba-hambanya. Nah, di dalam situasi berkabung, di dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, disitulah Allah melalui hambanya Yeremia memberikan suatu peringatan, memberikan suatu ajakan melalui ratapan yang ditunjukkan oleh Nabi Yeremia kepada Tuhan Allah. Dan di dalam ratapan tersebut Yeremia menunjukkan sikapnya yang mengenal Allah dan yang mengenal akan dosa-dosa kehidupan manusia. Oleh karena itu umat manusia, umat Israel diarahkan, diajak untuk kembali ke jalan Tuhan. Mengapa Nabi Yeremia di dalam ratapannya mengingatkan dan mengajak umat Israel agar kembali ke jalan Tuhan? Pertama-tama adalah karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Karena Tuhan Allah tiada yang mustahil baginya. Dikatakan di dalam ratapan ini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Yeremia mengenal dan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sungguh luar biasa, mampu menciptakan mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Yeremia mengakui bahwa segala-galanya berasal dan bersumber dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, Nabi Yeremia menunjukkan akan pengenalannya kepada Tuhan Allah. Yeremia menunjukkan pengenalan bahwa Allah itu Allah yang tetap
menunjukkan cinta kasih kepada setiap umatnya. Itulah makanya dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Mengapa dikatakan bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan? Artinya pulihkanlah situasi kehidupan kami. Angkatlah martabat kami sebagai warga kerajaan-Mu, dan ciptakanlah mujizat di dalam diri kami. Baharuilah diri kami. Sama artinya, tinggalkanlah jalan kegelapan. Jalan kegelapan adalah jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jalan yang penuh dengan yaitu kehidupan yang melanggar hukum-hukum, melanggar nasihat, melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan tinggalkanlah jalan kegelapan, artinya tanggalilah, buanglah dari dalam dirimu hai umat manusia, segala sikap, tindakan dan perbuatan yang mengacu, yang mengarah kepada kegelapan, dan datanglah kepada terangnya. Jadi kalau kegelapan itu adalah lambang daripada dosa, kegelapan itu lambang daripada kehidupan yang penuh dengan lumpur-lumpur dosa. Sementara lawan daripada kegelapan itu adalah terang. Dan kalau dikatakan datanglah kepada terangnya, berarti bukalah hati, jiwa dan pikiran untuk menerima terang itu. Dan terang itu adalah firman Allah. Firman Allah itu tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105, dan kemudian firman Allah itu dikatakan, firman Allah itu adalah senjata dan perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 17. Jadi terang itu di dalam perjanjian lama adalah menunjuk kepada firman Tuhan, tapi terang itu di dalam tinjauan kita perjanjian baru adalah mengacu kepada Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Oleh karena itu kalau dikatakan datanglah kepada terangnya, datanglah kepada terang Allah, artinya bukalah hati, jiwa dan pikiran, terimalah firman Tuhan, biarkanlah firman Tuhan bekerja di dalam diri kita, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, supaya kita mampu untuk mempercayai bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan supaya kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai situasi dan kehidupan nyata yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, bersandarlah kepada Tuhan, itu artinya bersandarlah kepada Tuhan, kembalilah ke jalan Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhanlah sumber dari segala berkat dan karunia yang melimpah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah pahlawan, dialah raja, penguasa di sorga, di bumi, dan di seluruh dunia, di seluruh kehidupan manusia. Miliknya lah segala-galanya yang ada di dalam hidup kita. Miliknya lah segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kembalilah ke jalan Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan kita memiliki harkat dan martabat yang sangat bahagia, harkat dan martabat yang sangat bahagia, yang sangat damai, yang sangat indah. Oleh karena itu janganlah menyimpang dari jalan Tuhan, tapi tinggalkanlah jalan-jalan kegelapan, dan terimalah, biarlah firman Tuhan menguasai hati, jiwa dan pikiran kita, supaya kehidupan kita semakin memiliki kedamaian, supaya kehidupan kita semakin memiliki sukacita dan kebahagiaan yang daripada sorga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, biarkanlah itu tumbuh berakan berbuah di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk meyakini, mempercayai dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu mengajak kami agar kami mau kembali ke jalan-Mu yang benar, agar kami mau menanggalkan jalan kegelapan dan datang kepada terang-Mu.
dan percaya akan kuasa-Mu ya Bapa, serta bersandar hanya kepadamu. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkaulah penguasa yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, dan baharuilah kehidupan kami, agar kami benar-benar murni di dalam kekudusan-Mu, dan layak menjadi anak-anak kekasih-Mu, layak menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terimalah doa kami, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin.